masa lalu. Abang Ridwan bergerak dengan sigap, mengumpulkan semua data yang berhubungan dengan Pak Bambu. Sikapan kerja aparat polisi sangat bagus. Hanya dalam waktu 2 hari, Abang Ridwan sudah dapat informasi siapa sesungguhnya Pak Bambu. Untuk itu, Abang Ridwan memanggil Buyung untuk memberitahunya. Yo, Abang sudah melacak siapa orang yang kau panggil Pak Bambu itu? Dan untuk itu, Abang minta kau mampu bersikap dewasa dan bijaksana setelah mendengarnya. Insya Allah, ceritakan Bang, siapa sebenarnya Pak Bambu? Pak Bambu bernama asli Insinyur Arif Gunawan, seorang insinyur pertanian lulusan sebuah perguruan tinggi ternama. Sepanjang kariernya sebagai dosen, dia sangat diutulakan oleh mahasiswanya. Tapi semua berakhir saat dia berdakwa dalam kasus kematian istrinya. Dia dituduh oleh pihak keluarga besar istrinya dengan sengaja membawa sang istri berkemah dalam hutan di saat istrinya sedang hamil tua anak pertama mereka, dan dia menerima semua tuduhan tersebut tanpa pembelaan sedikit pun, dan dia dihukum penjara selama 15 tahun. Tapi karena berkelakuan baik dan menjadi teladan selama di dalam penjara, dia dibebaskan lebih cepat. Setelah keluar, tidak ada seorang pun yang tahu dia kemana, karena dia tidak pernah kembali ke keluarga besarnya. Pantas saja Pak Bambu memiliki banyak buku di pondoknya di dalam hutan dan tahu banyak hal mengenai segala macam pohon. Tapi Bang, aku rasanya tidak percaya kalau dia dengan sengaja merencanakan pembunuhan terhadap istrinya sendiri, apalagi sedang mengandung anak mereka. Itu belum didapatkan penjelasannya, Buyo. Mungkin kau nanti bisa bertanya padanya setelah masalah dengan penduduk selesai. Abang benar juga. Lantas bagaimana tentang konflik dengan penduduk dusun, Bang? Nah, kejadian ini berawal dari beberapa penduduk dusun yang ingin menebang bambu di hutan. Sejak usaha bambu kau berjalan baik, banyak orang juga melirik usaha ini, dan mereka ketahuan oleh Pak Bambu saat menebang bambu tanpa izin. Dinasihati baik-baik dan tidak terima karena mereka merasa bambu itu tumbuh di hutan milik dusun mereka. Ketidaksukaan pada Pak Bambu kemudian ditambah dengan cerita-cerita bohong yang dikarang-karang. Penduduk tidak pernah tahu apa yang bertahun-tahun dilakukan oleh Pak Bambu di dalam hutan itu, Bang. Ya, aku paham. Apalagi dia tidak mau kau memberitahu pada orang-orang tentang keberadaannya di hutan itu. Apa benar sekali? Aku telah membentuk tim untuk mengusut kasus ini. Dan orang-orang dusun yang ikut main hakim sendiri kepada Pak Bambu telah diproses. Terkait denganku, sebaiknya bagaimana, Bang? Ya, ini semua sebenarnya masih bisa diselesaikan dengan cara kekeluargaan dan musyawarah serta keterbukaan. Nanti setelah Pak Bambu pulih kesehatannya, aku akan jelaskan lebih lanjut kepada kau. Buyung merasa lega dengan semua penjelasan Bang Ridwan. Buyung membesuk Pak Bambu yang sudah mulai pulih kondisi kesehatannya. Sudah bisa duduk dan makan. Buyung, kau tak perlu tanggung.
begitu kepadaku. Meski sekarang kau sudah tahu siapa aku yang sebenarnya. Pak Insinyur Arif Kamawan, Bapak dosen yang baik. Aku tepat Buyung yang kau kenal dari sejak 4 tahun yang lalu. Dan kau juga akan selalu Bambu buatku sampai kapanpun. Ya, aku percaya. Sejak dari pertama kali melihatmu, aku yakin kau adalah anak muda yang baik. Jiwamu luhur dan penuh keikhlasan. Aneh saja. Kejadian puluhan tahun lalu itu tidak terjadi. Anak lelaki yang dikandung almarhum istriku pasti juga sudah sebesar kau sekarang. Sudah, Pak. Kita tidak perlu mengenang yang buruk dari masa lalu. Tapi kau masih bertanya banyak hal di kepala kau itu kan, Buyung? Bapak, meskipun Bapak tahu segala apa yang ada di kepalaku, kan aku tidak minta Bapak untuk menjelaskannya, apalagi saat ini. Tidak apa, Buyung. Justru dengan berbagai cerita masa lalu, mungkin aku sedikit mengobati luka batin. Bukan begitu, Yam? Kalau itu menurut Bapak baik, monggo silahkan. Istriku perempuan yang cantik. Dia suka sekali dengan tanaman bambu. Entahlah kenapa. Apa saja yang berhubungan dengan bambu, pasti dia suka. Bahkan hutan bambu tempat yang terakhirnya membawanya pergi selamanya. Bambu? Aku dan istriku adalah pecinta alam sejak kami dari masih remaja. Saat usia kandungannya 8 bulan, dia merengek meminta kami camping di hutan. Camping di hutan bambu dan mendaki gunung bukanlah hal asing buat kami. Tapi ini beda. Karena dia sedang hamil besar, aku menurutinya dengan berat hati. Meski sudah berkonsultasi dengan dokter kandungan, perjalanan kami baik saja sampai kemudian istriku digigit ular di tengah hutan. Aku tidak tahu kalau ular itu sangat berbisa. Hanya berselang 10 dan istriku sudah tidak tertolong lagi. Dia meninggal dalam pangkuanku, di dalam ambulan yang membawa kami ke rumah sakit. Waduh. Buyung mengusap tangan Pak Bambu untuk menenangkannya. Aku tidak apa-apa, Yang. Kau tenang saja. Lalu kemudian salah satu dari kakak iparku yang memang menentang pernikahan kami dari awal merekayasa peristiwa itu sehingga aku dituduh telah merencanakan kejadian itu. Kenapa Bapak tidak menjelaskan yang sebenarnya terjadi, bahkan tidak membela diri sama sekali? Aku bergabung dan kehilangan yang amat dalam, Yung. Aku memang bukan seperti yang dituduhkan oleh mereka. Tapi rasa bersalahku lebih besar dari apapun. Rasa bersalah? Iya. Andai saja aku tidak menuruti keinginan istriku, tentu semua itu tidak akan terjadi. Semua karena salahku. Dan kemudian Bapak menerima semua tuduhan itu tanpa sedikit pun membela diri. Ya. Karena hidup bebas pun, jiwaku sudah ikut mati terkubur bersama jasad istri dan anak kami. Lebih baik aku dalam penjara. Banyak dari kehidupan bebas tanpa dia. Pak Bambu
mengucapkan kalimat itu dengan sudut mata yang telah basah. Buyung juga tidak sanggup menahan lara di hatinya saat mendengarkan kisah Pak Bambu yang begitu tragis. Pak, kita sudahi kisahnya sampai di sini ya. Nanti kita sambung lagi. Ya. Maaf, Yung. Maaf. Kau jadi terlibat dalam masa laluku yang suram. Hahaha, tidak Pak. Aku malah ingin tahu kelanjutannya. Tapi tentu saja bukan sekarang, nanti. Sekarang jam besuk sudah berakhir. Papku pamit dulu ya Pak. Yung, kapan aku boleh keluar dari sini? Kata dokter. Mungkin nggak usah Pak. Tapi jelasnya nanti akan aku tanyakan pada dokter. Bosan sudah aku belum tidur-tiduran seperti ini. Hahaha, iya Pak. Bambu-bambu kita di bukit juga sudah rindu kepada Bapak.